Meski lapis dua yang diturunkan, tetapi Timnas Futsal Garuda tetap menunjukkan ketajamannya di AFF 2026. Media Thailand sampai kaget. Kejuaraan AFF Futsal 2026 yang diselenggarakan di Thailand menjadi salah satu turnamen bergengsi bagi Timnas Futsal Garuda. Indonesia, yang sebelumnya sukses menjadi runner-up di Piala Asia Futsal 2026, kali ini mengikuti turnamen dengan komposisi skuad yang sangat berbeda. Pelatih Hector Sauto, yang dikenal dengan gaya kepelatihan yang disiplin dan terukur, memutuskan untuk menurunkan tim lapis dua yang banyak berisikan pemain muda yang belum banyak tampil di level internasional. Langkah ini tentu saja mengejutkan, mengingat Indonesia yang sebelumnya menurunkan skuad terbaiknya untuk ajang besar justru kini memanggil pemain-pemain muda sebagai bagian dari eksperimen yang berani. Coach Hector dalam wawancara menegaskan bahwa dia ingin ada regenerasi pemain, sehingga kali ini dia memanggil pemain-pemain muda potensial. Meskipun keputusan ini mengundang banyak pertanyaan, keputusan Hector ternyata terbukti efektif. Timnas Futsal Indonesia berhasil tampil menawan dan menjuarai grup dengan catatan sempurna. Indonesia memenangkan semua pertandingan mereka di babak grup, bahkan berhasil melakukan comeback spektakuler dalam pertandingan terakhir melawan Australia. Salah satu hal yang membuat Piala AFF Futsal 2026 berbeda dengan turnamen sebelumnya adalah keputusan Hector Sauto yang tidak membawa banyak pemain senior yang tampil di Piala Asia Futsal 2026. Alih-alih membawa nama-nama besar, pelatih asal Spanyol itu justru memutuskan untuk memberi kesempatan kepada para pemain muda yang selama ini belum banyak mendapat panggung besar. Pemain seperti Muhammad Sanjaya, Andres Dwi Persada, dan Guntur Sulistyo mendapat tempat di tim utama kali ini. Pelatih Hector mengungkapkan bahwa tujuan utamanya adalah memberi pengalaman kepada para pemain muda ini untuk bermain di ajang internasional yang kompetitif. Baginya, ini adalah kesempatan untuk mengembangkan kekuatan tim yang lebih dalam, memberikan motivasi kepada pemain muda, dan membuka peluang bagi mereka untuk menunjukkan kualitas di level internasional. Coach Hector ingin adanya regenerasi dengan cepat agar ke depan timnas tetap dapat tampil memukau di semua level kompetisi. Meski banyak yang meragukan keputusan ini, Hector yakin bahwa dengan pendekatan yang tepat, tim muda ini bisa tampil maksimal. Indonesia tergabung dalam grup B bersama dengan Australia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. 3 pertandingan yang harus mereka jalani di fase grup pun menjadi sorotan utama, mengingat Indonesia harus menghadapi lawan-lawan yang cukup baik dan menentukan nasib mereka untuk lolos ke semifinal. Namun, tim yang di bawah asuhan Hector ini menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi tantangan tersebut dengan penuh percaya diri dan tekad. Di pertandingan pertama, Indonesia berhasil meraih kemenangan telak atas Brunei Darussalam 7-0. Tim muda Garuda tampil sangat dominan sepanjang pertandingan. Dengan strategi menyerang yang cepat, Indonesia berhasil unggul dengan skor yang sangat meyakinkan. Meski Brunei mencoba memberi perlawanan, Indonesia dengan mudah menguasai jalannya pertandingan dan meraih kemenangan pertama mereka di turnamen ini. Pertandingan ini menandai petualangan punggawa muda Garuda di pentas AFF 2026. Selanjutnya, Indonesia berhadapan dengan salah satu musuh bebuyutan, yaitu Malaysia, yang kekuatannya lebih baik dari Brunei. Pertandingan ini berlangsung lebih ketat, dengan Malaysia mencoba menahan laju tim Indonesia. Pertahanan rapi dan permainan disiplin Malaysia membuat para pemain Indonesia tak berkutik. Meski sempat mencoba membongkar pertahanan Harimau Kuning, tetapi para pemain Indonesia tampak tidak sabar dan tergesa-gesa sehingga tak menghasilkan gol. Malaysia juga kesulitan mencetak gol ke gawang Indonesia, dan sampai pertandingan berakhir, Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol ke gawang Malaysia. Pertandingan ketiga menjadi laga paling seru dan penuh drama, di mana Indonesia harus menghadapi Australia yang juga telah meraih 2 kemenangan sebelumnya. Laga ini menjadi penentu siapa yang akan menjadi juara grup. Australia yang memiliki tim dengan pemain berpengalaman berhasil memanfaatkan beberapa peluang dan sempat unggul 2-1. Namun Indonesia tidak menyerah. Di babak kedua dengan skor tertinggal, Indonesia menunjukkan semangat juang yang luar biasa.
Muhammad Sanjaya menjadi pahlawan dengan gol penyama kedudukan yang diikuti dengan gol kemenangan oleh Andres Dwi Pasada yang memastikan kemenangan 3-2 untuk Indonesia. Kemenangan ini mengunci posisi Indonesia sebagai juara grup B dengan raihan 9 poin dari 3 pertandingan. Pertandingan ini tak hanya menguji kemampuan timnas Indonesia untuk mencetak gol, tetapi yang terpenting adalah ujian mental saat tertinggal. Ketika sebuah tim mampu membalikan keadaan di pertandingan seberat ini menunjukkan bahwa timnas Garuda telah siap untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tak heran jika siapapun lawan yang akan dihadapi selanjutnya siap dikalahkan Garuda. Keberhasilan Indonesia tidak hanya didasarkan pada hasil kemenangan, tetapi juga pada cara mereka bermain. Teknik, ketahanan mental, dan kecerdasan taktis menjadi faktor penentu dalam kemenangan tim ini. Meskipun sebagian besar pemainnya masih muda dan kurang berpengalaman di level internasional, mereka mampu menunjukkan kemampuan bermain yang sangat matang. Indonesia unggul dalam hal penguasaan bola dan kemampuan membaca permainan. Di bawah asuhan Hector Souto, tim tampil dengan gaya permainan yang sangat terstruktur, dengan pressing tinggi dan penguasaan bola yang baik di tengah lapangan. Ini membuat lawan-lawan Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan mereka. Dalam hal serangan, meskipun tak memiliki banyak peluang, Indonesia mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Bahkan dalam beberapa situasi, Indonesia berhasil memaksimalkan serangan balik yang cepat dan efektif. Keberhasilan Indonesia dalam meraih juara grup meskipun menurunkan pemain lapis 2 mendapatkan banyak pujian dari publik dan media. Banyak yang mengapresiasi keputusan Hector Souto untuk memberi kesempatan kepada pemain muda. Hasil ini pun memberikan dampak positif bagi futsal Indonesia, karena ini menunjukkan bahwa ada regenerasi pemain yang siap menggantikan para senior. Media sosial penuh dengan dukungan dan pujian bagi tim muda Indonesia yang berhasil membuktikan diri di level internasional. Yang menyejukkan juga adalah respon dari media tuan rumah Thailand yang rame-rame kaget mengapa timnas lapis 2 Indonesia bisa bermain sebagus ini. Mereka melakukan regenerasi dengan cepat dan mereka siap memiliki timnas yang mewah di masa depan, kata salah satu media Thailand. Beberapa fans Thailand juga tak ingin timnas mereka bertemu Indonesia di babak semifinal dan berharap dapat bertemu di babak final saja. Dengan status sebagai juara grup, Indonesia kini menatap semifinal dengan optimisme tinggi. Mereka akan menghadapi Vietnam atau Thailand yang tentu memiliki kekuatan luar biasa. Namun dengan semangat juang yang telah terbukti dan dukungan dari pelatih yang berpengalaman, Indonesia optimis mampu melangkah lebih jauh dan bahkan meraih gelar juara di AFF Futsal 2026. Perjalanan Indonesia di AFF Futsal 2026 menjadi bukti bahwa regenerasi pemain di dunia futsal Indonesia semakin berkembang. Meskipun tampil dengan skuad muda, mereka mampu menunjukkan permainan yang luar biasa dan berhasil menjuarai grup tanpa terkalahkan. Pelatih Hector Souto berhasil memanfaatkan potensi para pemain muda dan membimbing mereka untuk mencapai kesuksesan besar di ajang internasional. Kini, tim Garuda siap menghadapi tantangan yang lebih besar di babak semifinal dengan ambisi meraih gelar juara dan membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan futsal yang tak bisa dianggap remeh di Asia Tenggara. Dengan semangat yang ditunjukkan oleh para pemain muda Indonesia, futsal Indonesia kini memasuki babak baru yang penuh harapan untuk masa depan. Maju terus futsal Garuda. Toma.